Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Galatia 6 ayatnya yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kesombongan rohani. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjawab masalah demi masalah yang terjadi di jemaat Galatia. Masalah yang terjadi di sana adalah mereka mempertanyakan tentang iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatankah atau perlu taat kepada peraturan Yahudi. Itulah mengapa dalam surat Galatia ini dari pasal 1 ayatnya yang ke-11 sampai dengan pasal 4 ayatnya yang ke-31, Rasul Paulus membahas tentang kekuasaan Injil, panggilannya sendiri sebagai pemberita Injil. Setelah sebelumnya Rasul Paulus mengungkapkan akan keheranannya terhadap jemaat Galatia yang telah meninggalkan Injil. Rasul Paulus juga membahas tentang ajaran Injil itu sendiri, yaitu bahwa memang hanya iman kepada Kristus saja yang membawa kepada keselamatan. Rasul Paulus juga tidak lupa membahas tentang kebebasan yang dimiliki oleh Injil tidak boleh menjadi alasan untuk taat terhadap tabiat dosa, tetapi harus diungkapkan melalui hukum Kristus. Lalu, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang hukum Kristus ini? Salah satu hal yang dibahas oleh Rasul Paulus adalah penilaian atas diri sendiri dalam hal status sebagai orang percaya atau orang Kristen. Di dalamnya terkandung bahwa kita harus menilai diri dengan selayaknya atau sepantasnya keberadaan diri kita dan tidak melebih-lebihkan dalam menjalin relasi dengan sesama kita orang percaya. Ini berarti bahwa dalam persekutuan kita dengan orang percaya, kita tidak boleh mempunyai anggapan atau pikiran bahwa diri kita lebih penting, diri kita lebih utama daripada sesama kita orang percaya yang lain. Karena dengan menganggap diri kita lebih penting dari sesama, itu akan meniadakan kasih kita kepada sesama kita. Selain itu, perlu kita sadari bahwa kita yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya adalah sama-sama orang yang tidak bisa lepas dari dosa. Tanpa penebusan Kristus, kita bukanlah apa-apa. Baik pengorbanan atau pelayanan kita tidak dapat membuat kita bebas dari dosa-dosa kita. Jadi jika di antara kita memiliki kebiasaan beranggapan bahwa kita lebih penting atau kita perlu diutamakan lebih dari orang lain, lebih dari orang-orang percaya lainnya, seperti ayat yang telah kita baca bahwa kita telah menipu diri kita sendiri. Menipu bahwa kita sama-sama orang berdosa, sama-sama orang yang juga punya kekurangan. Tindakan merasa lebih penting, lebih berarti karena apa yang telah kita berikan atau apa yang telah kita buat lebih baik daripada orang lain adalah kesombongan rohani yang perlu kita waspadai.
Tanpa kita sadari, ini sering terbesit di dalam pikiran kita yang bisa merusak persekutuan kita. Rasul Paulus menyadari akan akibat dosa ini. Ia mengingatkan hal ini karena dengan perasaan ini dapat membuat kita hilang rasa simpati kepada sesama orang percaya yang membutuhkan pertolongan kita. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari rangkul sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jika ada yang jatuh dalam dosa, mari doakan dia, ingatkan dia, bukan malah membuat dia semakin jatuh di dalam dosa. Jika ada yang kesulitan, mari tunjukkan kasih yang ada dalam diri kita kepada mereka. Tanpa ada pikiran atau anggapan bahwa kita jauh lebih penting, kita jauh lebih utama, kita jauh lebih baik karena apa yang telah kita buat atau kita tidak berada di posisi mereka. Karena bisa saja suatu saat nanti kita berada di posisi mereka. Jadikanlah persekutuan kita dengan sesama kita orang percaya menjadi persekutuan atau menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menegur kami akan dosa kami. Jika terbesit di dalam pikiran kami, hadir dalam pikiran kami merasa lebih penting, merasa lebih berarti, merasa lebih perlu diutamakan daripada sesama kami, maka ampunilah kami Tuhan. Dan tumbuhkanlah rasa kasih mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri. Sehingga melalui diri kami, melalui persekutuan yang kami jalin dengan sesama orang percaya, nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.